Jagad media sosial belakangan ini digemparkan oleh kabar miring yang menerpa gerakan mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno, atau BEM UBK, kini tengah menjadi sorotan tajam netizen. Semua ini bermula dari beredarnya potongan video di platform Threads dan platform media sosial lainnya. Video tersebut memuat narasi mengejutkan, perwakilan BEM UBK yang bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diduga telah menerima suap. Mari kita runut kembali faktanya. Pada Senin, 15 Juni 2026, gelombang aksi demonstrasi mahasiswa sempat digelar. Buntut dari aksi tersebut, sebanyak 15 orang perwakilan mahasiswa diterima langsung oleh mantan wali kota Solo yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, di Istana Wapres, Jakarta. Selain dari UBK, perwakilan mahasiswa yang hadir dalam pertemuan tersebut diketahui berasal dari Universitas MH Thamrin dan Universitas Terbuka. Pertemuan yang semula dianggap sebagai ruang penyampaian aspirasi, justru berbuntut panjang dan memicu kegaduhan internal kampus. Isu dugaan suap ini mencuat ke publik setelah akun Threads Arisa Ori mengunggah cuplikan video yang langsung viral. Dalam rekaman itu, tampak seorang mahasiswa yang diduga perwakilan BEM UBK dikepung dan dicecar oleh ratusan mahasiswa lainnya. Di bawah tekanan massa, ia akhirnya melontarkan pengakuan yang mengejutkan. Ia mengaku menerima uang sebesar 2 juta rupiah. Tidak hanya itu, ia juga menyebut nama Wakil Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, Rafli Maulana Akbar, turut menerima uang, meski ia mengaku tidak tahu pasti berapa nominalnya. Saya menerima 2 juta rupiah. Wakil Ketua BMFH sepengetahuan saya menerima. Kalau nominalnya, saya kurang tahu, ujarnya di tengah teriakan histeris ratusan mahasiswa yang kecewa. Tak berhenti di situ, dalam video terpisah yang juga beredar, ada mahasiswa lain yang membuat pengakuan serupa. Kali ini, ia mengaku menerima uang sebesar 2,5 juta rupiah. Puncaknya, Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdi Maludin, akhirnya angkat bicara di depan forum yang dihadiri ratusan mahasiswa dan pihak yang diduga adalah dosen UBK. Dengan nada pasrah, ia menyampaikan permohonan maaf dan mengakui kesalahannya atas uang yang diterima olehnya dan perwakilan mahasiswa lainnya. Hingga saat ini, belum diketahui pasti dari pihak mana uang tersebut berasal. Merespons skandal yang mencoreng nama baik alma mater ini, gelombang protes dari internal kampus langsung pecah. Pada Selasa, 23 Juni 2026, akun Instagram resmi BMFH UBK merilis pernyataan sikap tegas. Ada 10 tuntutan yang dilayangkan oleh mahasiswa UBK untuk mengusut tuntas kasus ini. Pertama, para terduga pelaku diminta membuat video pernyataan sikap yang menyatakan siap mempertanggungjawabkan konsekuensi akademik maupun sosial. Kedua, mahasiswa menuntut pencantuman nama-nama pihak yang terlibat agar ditindak tegas oleh universitas dan yayasan melalui mekanisme petisi. Ada 5 nama yang dicantumkan secara terbuka, yaitu Muhammad Abdi Maludin selaku Ketua BMFH, Rafli Maulana Akbar sebagai Wakil Ketua BMFH, Mubarak Tuasamu dari pengurus BMFH, Pujiono selaku Ketua BMFEB, dan Muhammad Rafi Bastian selaku Wakil Ketua BMFEB. Tuntutan ketiga mendesak mereka mundur dari seluruh jabatan internal kampus. Keempat, mereka diwajibkan membuat video pengakuan telah menerima suap. Kelima, ada sanksi akademik berat berupa penganuliran nilai ajaran Bung Karno 1-4 menjadi nilai E. Keenam, membuat surat pernyataan tertulis di atas meterai. Ketujuh, bagi keterlibatan mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah, diwajibkan mengembalikan dana negara. Kedelapan, mendesak pembentukan badan investigasi independen yang melibatkan mahasiswa. Kesembilan,
memberikan tenggat waktu 10 hari kerja sejak 22 Juni hingga 6 Juli 2026. Dan ke-10, tuntutan ini bersifat mengikat dan disaksikan langsung oleh jajaran rektorat, dekan, kaprodi, dosen, hingga staf kemahasiswaan UBK.